Senang Bapak datang. Saya yang Biasanya di rumah kan udah bukan dunia saya lagi, jadi semua aktivis datang. Oh gitu ya. Nongkrong kerja di sini. Kan saya kan puter rapatan. Iya. Dia bahasa itu kebesaran, saya mau start lagi, sayang nanti mau. Iya betul. Saya. Dia lebih baik ramai seperti itu. Iya. Dia bersekat saya banget. Saya Udah ramai-ramai ya mahasiswa datang semua nongkrong aja gitu. Jadi kalau semua orang datang, ada saya nongkrong aja. Mau pakai toilet itu pakai aja. Kesempatan kami akan menyampaikan kepada Pak Gubernur, Bapak Gubernur tentang rencana kami untuk pengembangan pusat kerjasama kelautan dan iklim. Ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Lanjut. Jadi kalau secara kerjasama ini sudah berjalan lama, sejak tahun 2005 antara Republik Indonesia dan RRT itu menyampaikan deklarasi bersama kemitraan strategis di mana ada sekian bidang kerjasama baik untuk maritim, kemudian keamanan, salah satunya adalah kelautan. Tahun 2007 Departemen Kelautan dan Perikanan pada waktu itu sudah menandatangani MOU tentang kerjasama di bidang kelautan. Dan tahun 2010 Republik Indonesia dan RRC menyampaikan rencana aksinya. 2012 Maret itu ada kunjungan Presiden ke Cina bulan Maret. Pada waktu itu ditandatangani pengaturan tentang pusat kelautan dan iklim. Ini adalah 6 dari 1 kerjasama yang ditandatangani di depan 2 kepala negara. Lanjut. Ini ada dokumentasinya pada waktu penandatangan Pak Menteri dan Kepala Administrasi adalah semacam Menteri Kelautan di sana. Lanjut. Kami melihat dari kepentingan nasional bahwa akan dibangun pusat data dan informasi kelautan yang memperkuat terkait dengan pemahaman perubahan iklim. Kemudian ini diharapkan kalau kita bisa ada pusat data dan informasi tersebut menjadi simpul utama di kawasan regional Asia Pasifik. Terus ada komunikasi ilmu teknologi kelautan dan perubahan iklim baru lanjut. Nah, ini adalah rencana kenapa harus kita amati dan semuanya. Jadi yang nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 ini adalah rencana yang akan dikembangkan dengan komunikasi dengan kemudian kami sudah memiliki beberapa stasiun pengamatan dan nanti pusatnya adalah di Jakarta sebagai data dan informasi. Ini atas stasiun pengamatan. Lanjut. Nah, sekarang bertanya, kenapa kami lakukan juga Kota Jakarta? Karena salah satu bahwa Kota Jakarta pada pertemuan tahun lalu merupakan salah satu steering committee untuk perubahan DKI Jakarta. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi ini sekarang semakin meningkat dan semakin belum terkontrol, karena fenomena harus kita gali. Kita lihat salah satunya adalah di Muara Baru. Pada saat pasang aktivitas ekonomi di sana hampir berhenti. Dan menurut salah satu media itu kerugian cukup tinggi. Aset dan berdasarkan ke sirkulasi ekonomi secara itu sekitar 10 M. Karena Kota Jakarta, kota pantai. Lanjut. Kemudian apa yang kita lihat bahwa infrastruktur yang cukup berdampak itu adalah pada infrastruktur mungkin terhadap banjir. Kerusakan jalan itu menurut BNPB hampir diubahkan oleh banjir 99%. Kerusakan jembatan itu hampir 60%. Sementara Kota Jakarta sekarang sudah gencar-gencarnya untuk mengantisipasi. Lanjut. Jadi kalau dari ini strategis bagi Kota Jakarta sendiri DKI, kalau Jakarta adalah kota pantai yang awal kita bangun saluran, kita bangun pompa dan semuanya. Pada waktu Katulampa dibuka berapa jam kemudian sampai di sini. Tapi tidak kita ketahui sebenarnya pada saat pasang itu dibuka. Maka kita mengumpulkan air dengan tidak sengaja di Jakarta. Nah, manajemen ini mungkin bisa dikatakan juga untuk dengan kemudian pusat data dan informasi kelautan itu diharapkan bisa memperkuat posisi Jakarta menuju kota kelautan modern. Karena di sini ada beberapa data, menjaga image bahwa data dan semua itu muncul di sini. Untuk aktivitas bagaimana barang kapal barang kan bisa dianalisa di sini. Ini mungkin sesuatu yang sudah
dilakukan oleh para pengirim barang melalui laut di Singapura yang cukup tinggi biayanya, yang kita perlu fasilitasi. Nah, kemudian mempromosikan Jakarta di kawasan regional salah satu sebagai salah satu pusat pembahasan kelautan perikanan. Kunjungan, kemudian pertemuan-pertemuan terhadap perubahan iklim itu kita bisa promosikan Jakarta ke sana. Lanjut. Seperti surat kami, kenapa aku pakai di Samudra. Nah, lanjut. Jadi ini adalah kita melihat kondisi pada waktu DKI dipimpin oleh Pak Sadikin itu adalah mengeluarkan surat keputusan gubernur nomor 517 tahun 77 itu tentang pembangunan kompleks Bina Samudra supaya bergerak di usaha pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu kelautan Indonesia. Nah, lanjut seperti presentasi dengan pihak Taman Ancol, mempromosikan kompleks Bina Samudra dan Taman Impian Ancol sebagai ikon Jakarta, bagian yang menyatu antara rekreasi, pendidikan dan kegiatan kelautan. Ini yang akan kami sampaikan secara garis besar. Ini adalah kompleks Bina Samudra. Lanjut. Dalam kompleks ini sudah pendukungnya adalah dari TNI Hidros, dari Dinas Hidrografi, kemudian ada Sekolah Tinggi Angkatan Laut, kemudian kami dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan, dari IPB, kemudian ada kantor Balai Samudra dan IP. Jadi di kawasan Bina Samudra ini banyak aktivitas penelitian yang sudah membangun. Nah, kami harapkan dengan keberadaan tadi kita mengusulkan, kami sampaikan pusat kerjasama kelautan dan iklim ini menjadi salah satu lokasinya Pak? Lokasi Nanti yang dibutuhkan. yang dibutuhkan di sini nanti kami mungkin perlu bersama dengan pihak Ancol di kalian. Kelautan tentang kerjasama. Secara kebetulan minggu saya juga ketemu sekjen untuk mengkoordinasikan kegiatan seperti diketahui kira-kira 1 tahun yang lalu Bapak Kelautan menawarkan kerjasama untuk mengelola suatu kawasan di Kamal dengan buat fasilitas. Nah, waktu itu memang Ancol belum melakukan karena lagi konsentrasi memperbaiki ekopark. Nah, tahun ini kita memang berniat untuk melakukan pengembangan itu menjadi bagian dari CSR dengan Ancol. Nah, secara bersamaan kalau saya melihatnya tidak sekedar itu Pak, untuk kita bisa kembangkan lebih jauh karena apa yang dilakukan oleh kelautan ini sebenarnya bisa menjadi komplementari dari apa yang dilakukan oleh Ancol. Ancol kan sekarang ini ibaratnya cuma memberikan kesenangan saja. Ancol ingin orang yang datang itu selain senang juga pintar. Kami memang waktu itu Ekoparknya kan sudah mengarah ke sana. Ya sudah. Makanya sekarang ini kita pengen dibantu oleh Dewan Kelautan untuk mengajari anak-anak yang datang. Nah, oleh karenanya nanti kegiatan ini akan bisa kita gabungkan semuanya itu sinergis atas seluruh DKI dan bekerjasama yang lebih integrated. Jadi kegiatan-kegiatan kita tampung di Samudra, di Ekopark segala macam. Mungkin kalau ada bantuan kita bisa bikin semacam science center, Pak, gitu ya. Dan mungkin juga kita kesamaan juga kita bisa mengembangkan yang di Kamal, gitu, Pak. Jadi kami Mau di Kamal apa? yang ini yang diatur, Pak. Tapi Kamal juga ada kegiatan yang bisa sharing. Karena sekarang ini memang tidak keluar dengan baik. Jadi kalau Tanah Ancol itu bukan tanahnya laut, dan tanahnya itu kalau kita kelola bisa menambah ruang terbuka hijau sebelahnya Timur Kamal apa? Samping sebelah stadion. Samping pik itu. stadion, belakang stadion. Oh, Ya. Kami upayakan selalu untuk bertumbuh dengan Jadi tambah Pak. ya. Tadi mau jadi perumahan lagi itu. Itu Oh, habis bandara baru. kita buat ruang terbuka hijau. Iya, reklamasi yang di situ. Pulau Depannya Pak, tapi sini yang biar masih 200 meter sih. ya. Regenerasi hijau Pak, itu yang bisa dibentuk. Iya. Mungkin kita pemerintahan ini dulu dan Itu sih setuju aja Pak. Mesti supaya rame Ancol juga. Ya, Ancol masih
Yang kita lagi pikirkan sekarang gimana orang yang tidak mampu bisa masuk Ancol. Hari ya kan, jadi hari bukan hari libur. Kita lagi pikir mau kombinasi dengan tiket bus misalnya. Kalau dia pakai motor, mobil bayar. Gampang ya Ancol kan. Kalau ada naik motor, mobil bayar. Tapi kalau ada jalan kaki bisa tunjukkan naik bus ke Jakarta misalnya, bikin promosi itu Pak. Dia mendorong orang hari biasa. Hari biasa Transjakarta orang kerja kok. Itu betul-betul orang yang libur. Dia kan cuma sekedar buat Sabtu Minggu tidak, atau malam akhir pekan tidak bisa. Atau akhir pekan tidak bisa. Ya kan, jadi jelas harus lakukan di Ancol. Nanti Ancol mesti presentasi sama kita. Saya minta waktu kalau kita siapin materi. Sekalian sama itu jadi Nanti sekaligus yang ini saya masuk ke dalam program. karena kita begitu bangun stadion di Taman BMW kalau jadi, ini betul-betul satu tempat yang menyenangkan. Ada Ancol, ada stadion, jadi Persija semua itu taruh. Jadi Persija punya stadion mewah. Danau. Iya, cantik sekali. Saya tahu semua mainnya ke situ Pak. Terus saya ke Ancol itu lewat jembatan goyang itu Pak, jalan kaki Pak. Saya tinggal di Pademangan Timur kan. Masuk di mana juga? Iya, saya tinggal di rumah kakek saya sekolah SMA. Masih tahu pasar situ. Jadi kalau tiap Sabtu itu kalau nggak ada kerjaan tuh ngintipin sirkuit. Teman saya suka trek ke situ. Ada SMA, ya kita liatin. Banyak orang berapa orang beli itu nggak tinggal di Ancol Timur. Stadion nggak dibangun begitu. Kita bangun stadion. Kita bangun. Itu libur. Oh iya, bangun. Kita mau di saya. Saya juga mengenalkan prestasi penelitian. Kita lagi bangun stadion. Stadion sedang bangun. Tapi pada jadi yang juga saya lakukan tadi dengan kerjasama ini kemudian kami dalam proses pembahasan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Cina ini karena tingkat kerjasama cukup kuat, maka ada namanya Maritime Cooperation Fund yang akan kita lakukan kerjasama. Itu sudah salah satunya adalah proposal yang sedang kita bahas ini Pak. Jadi nanti kita mendapatkan kesempatan pendanaan dari mereka untuk membangun infrastruktur. Sebenarnya bisa belajar banyak dari Cina. Mereka itu ada beberapa budidaya yang menarik. Seperti yang teripan, apa yang ya kan? Itu malah yang selatan. Saya itu Sangat maju. iya, maju sekali saya lihat di TV itu yang sistem monitor. sampai dibuat wisata. Iya, Wah, dibuat wisata. Dia turis datang. Jadi itu betul-betul kalau misalnya kita bicara di Pulau Seribu, kalau kita mau resort, betul orang datang kan? Iya. Tapi kalau resort itu listrik maintenance dipelihara dari perusahaan budidaya, jangan. Buat mancingnya begitu. Ya harusnya kita kembangkan ke depan semua seperti itu. Yang terlihat ada bisnisnya, ada. Di kota partner kami yang Cingtang itu kan sudah dikembangkan dengan konsep turisme. Kota Cingtang. Saya ada pernah nonton videonya. Ya, di Cingtang jadi kami kerjasama dengan Fasilitas Bangunan Kami itu kan. Itu hebatnya, luas sekali. Sangat luas. Wah hebat. China. Cingtang. Itu ada videonya kok. Cingtang. Saya itu paling gak suka studi banding. Lihat browsingnya Pak ya. Browsing Google atau ini mereka siapkan semua ada videonya. Itu malahan ya kita nonton videonya hemat waktu dan lebih teliti. Daripada kita datang sendiri. Lebih cepat Prosesnya. kita datang masih seremonial, upacara, jalan, terus kita ngajak kita lihat lagi budaya tempat lain kan begitu kan. Kalau kita cuma moto itu kok. Moto itu gampang ambil video, dia pintar. Orang Cina itu dia promosi terus kok video-video itu. Tapi sekarang ada Google kan. Istri saya tanya, gimana Chicago? Kayak begini kan. Saya nggak lihat. Saya 5 hari rapat terus. Dia nggak ketonton nggak. Saya nggak tahu kenapa pusing. Bukanya Google Chicago. Mau Win City, mau. Kita naik mobil juga sama aja. Nggak bisa lihat. Terus kalau mau foto, kalau kan foto-foto kan. Kita nggak nikmatin foto-foto kan. Belum tentu bagus. Saya nggak mau foto lagi. Saya datang ke toko souvenir ya. Beli yang sudah soft copy, foto-foto kota itu dalam segala cuaca segala apa dari yang jagonya. Background. Kok cetak sama kayak foto lebih canggih lah pikir. Dia pikir. Jadi kita tuh, saya dulu
Ya kan orang itu nggak ngerti ya, jalan-jalan itu kita ngabisin buat foto. Goblok banget, bayar mahal-mahal kita foto semua. Jadi kita lihat pemandangan nyata itu dengan kamera kita. Ngapain? Saya bukan fotografer kok. Bawa pulang saya beli aja bawa pulang. Jadi saya betul-betul ikhlasin aja. Kalau saya jalan-jalan teman saya udah tahu semua tuh. Kalian yang bawa kamera, aku numpang buat modelnya. Untuk model. Gak lebih hemat Pak. Ya Pak kita lihat itu misalnya kita tahu misalnya kita pergi ke waktu. Bapak lihat undang mereka datang, pelatihan lebih cepat. Kita kayak main tani, kita undang profesor dari Cina yang organik. Ya undang yang apa yang hibrida. Nah, undang dia bikin di sini. Lebih cepat. Profesional itu mau turun. Dia nanam, dia orang kita langsung ikut. Kita kirim orang lebih mahal. Ini undang orang datang bagus. Yang bisa baca banyak orang lah. Iya. Kadang-kadang bisa kita undang itu studi. Saya pergi tidak ada gunanya, mesti teknis yang berangkat. Kita tahu apa kita di sana. Kita juga nggak perlu tahu semua soal teknis. Ya berarti orang teknis yang berangkat. Makanya saya itu nggak suka saya jalan. Jarang sekali saya kalau di DPR itu masih sekali-sekali komisi balik GKSAB yang kerja sama parlemen 4 kali saya pergi. Saya nggak pergi. Dia hemat waktu Pak. Jadi waktu itu kan sudah cepat. Ancol udah habis ya, Ancol Timur Sumatera udah lepas semua. Ancol Timur ada masih ada Pak pengembangan. Yang terakhir ada pertolongan itu. Harusnya tuh mahal Ancol, masa kalah sama Pantai Iya. Ada yang salah di kita. Kalau kita hitung kapitalnya kita ini under value usaha kita. Under value. Ancol, Pembangunan Jaya semua under value. Makanya saya bilang kalau yang lain mau jual saham kita beli aja. Ancol 100% lebih kita itu gitu. 99 gitu. Kita 72%. Oh 72. Pabriknya cuma 10%. Kita memang belum mau itu under value kita. Kayak Pembangunan Jaya. Lalu punya 1.200 hektar yang bebas kan. Kapitalisasi cuma berapa triliun gitu, cuma 1 atau 2 T ya. Kecil Pak, Bapak kali tanahnya bisa 50 T Pak. Jadi ada yang salah, kita BUMN-nya ada yang salah, ada persepsi yang salah. Makanya nanti saya minta, belum saya terima loh semua neraca itu cuma Indomaret. Ya saya minta belum kasih. Hal kerja Pak, saya udah minta sama, iya, kerja itu. Mana? Saya punya soft copy sama hard copy. Saya analisa, saya orang keuangan. Nanti yang saya bisa langsung kasih. Jadi kita bisa analisa, kita bisa tahu gimana caranya supaya dia naik. Masa orang yang perumahan yang lain masih naik motor, naik bus, kita udah punya PT, bisa dia lebih hebat dari mana? Jadi ada yang salah gitu. Kita belum sempat urus BUMN, kita beresin. Baru 50 hari kerja ya. Belum 50 hari kerja, kalau kerja nggak sampai ya. Ya belum 20 kalau dihitung kan banyak libur kemarin ada Jumat itu ada Idul Adha segala macam libur bersama lagi. Jadi kita analisa lah ya. Terima kasih untuk bersama gitu. Ya, nggak boleh pakai pola lama lagi berpikirnya. Kita lagi kejar mau 100 triliun soalnya dalam 2 tahun. Kita bilang sama orang sini 2 tahun. Jadi kalau saya hitung jalan 2 tahun bisa 100 triliun. APBD. Oke dong, semua kota di Asia Tenggara itu di atas 100 triliun APBD. Kita aja Jakarta yang lucu. 100 Iya, Pak, yang mau bilang online semua itu Pak. Masih naik. Bisa naik 3 kali kali, 4-5 kali. Jadi biasanya kan begitu pajak kita tuh paling naik betul-betul itu 20%. Pajak Yang asli itu paling 20%. Ya kalau kita bisa pompa itu, bayangin kan. Kalau sekarang kita 20 T, yang modal bayar 80 T dapat. Jadi 100 T itu bukan asal ngomong. Sekarang bayar 20 T kok
Kalau cuma 20% ya 100 T, mau nambahin 100 T langsung. Itu baru PAD loh. Kalau dihitung lagi, berarti hitungan semua negara rata-rata 120 T per tahun. Itu memang sedikit. Kita tuh harus wajarnya itu 120 T. Wajarnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita mau press 2 tahun bisa. Ya nggak usah lagi pakai grafik. Naiknya begitu. Kita mau eksponensial, nggak ada linear. Kita suka mainnya begitu. Jadi orang bilang kalau judi itu kita mau menang sekaligus, mau kalah habis. Jadi nggak ada yang tanggung gitu. Makanya saya nggak pernah mau judi, Pak. Saya mungkin satu-satunya orang yang tidak pernah main kartu, main apapun sejak kecil. Saya nggak bisa main remi kartu dulu juga. Nggak bisa. Saya nggak suka. Nggak mau. Saya nggak mau. Itu gara-gara Omai Rama jadi aku marah. Itu pengaruh loh waktu kecil. Kita tonton dan nggak tahu kelakuan kayak begitu sih Omai sekarang. Kita kecil kan gitu kan. Itu lah kan. Diturutin ya. Gara-gara orang itu semua tuh pengaruh. Padahal dulu tempat saya kalau orang menikah buka judi. Dulu belum ditangkap tuh gitu. Jadi nunggu itu orang meninggal itu judi. Dan rumah sebelah yang dipinjemin tempat itu ada namanya itu uang meja. Jadi orang yang judi itu dapat berapa ada bagiannya. Seperti itu. Jadi rumah yang buat judi kata itu nggak termasuk si tuan rumah yang orang tuanya meninggal itu dapat juga. Jadi kalau menikah bukan ngarapin tampau itu yang besar, uang porsi judi yang besar. Jadi kita bukan kasino. Ya polisi juga kawal jaga, itu kan belum di judi. Kayak begitu, itu budaya seperti itu. Masak dapur umum. Jadi kalau perikanan, saya pikir Pak ya, kalau pengembangan Jakarta ini terus pulau ke atas, kita makin dekat sama Belitung. Bukan saya karena orang Belitung. Bapak coba lihat kalau kita bicara strategi perang dari zaman sejarah. Ketika Kubilai Khan kirim pasukan mau menduduki kerajaan Singosari itu untuk akhirnya Majapahit yang menang. Itu dia dudukin perang itu di Belitung. Transitnya di sini. Transit. Maka kita bisa melihat Majapahit waktu kita kalahkan Kubilai Khan. Itu sejarah bisa protes kita. UI temukan di Belitung itu ada kuburan pasukan Kubilai Khan yang sangat rapi, termasuk dia punya, tapi hancur gara-gara sawit sikat. Dulu kan sembarangan, semua disusun dengan mangkok-mangkoknya. Artinya apa? Artinya yang nguburin mereka adalah orang Kubilai Khan baru ngerti. Dan dia cari seperti padang di Mongol, rumput yang Savana itu model seperti itu. Mereka ketika pameran Mongolia berapa ratus tahun dikasih foto itu, mereka pikir di situ. Jadi mereka selalu cari kuburan seperti itu. Sayang dihancur, ini punya datanya. Saya disodok bulldozer semua. Makanya di sana juga banyak kapal-kapal tenggelam kan. Nah, jadi makanya orang bisa mempertanyakan Gajah Mada ini sebetulnya Mongol atau orang kita. Itu jadi pertanyaan sejarah. Kita bukan mau mengukur lagi sejarah kita. Karena zaman itu yang paling hebat itu Babilonia itu ditaklukkan oleh Mongol. Bagaimana kerajaan kita tidak dikenal di dunia loh. Itu hebat. Mongolia dikenal. Nah, bagaimana bisa ditaklukkan oleh Mongol dengan kuburan seperti itu? Makanya dia punya pola sering sekali dia kawin campur, pasukan ditinggal, jadi perdana menteri itu mereka. Mereka lihat mukanya Pati Gajah Mada kayak orang Mongol bisa seperti itu. Kita kan orang Batak turunan Mongol, dia udah turunan itu kan sejarah. Terus kapal-kapal itu masih ada ketemu ruas kapal di Belitung tuh. Orang tua cuma Belanda bakar. Kenapa? Belanda tidak ingin sejarah ini terungkap bahwa orang Indonesia itu sudah fakta itu ada orang Cina yang datang lebih banyak seperti itu. Turunan-turun campur. Kita Mongoloid kan. Kita Mongol sebetulnya. Nah jadi ini sejarah, maka kita bikin terus ini kawasan sangat baik. Lalu begitu zaman konfrontasi lawan Malaysia, maka Belitung bisa ada lapangan udara Auri.
Kenapa bisa ada pangkalan sampai hari ini TNI AU? Itu karena konfrontasi semua anti pesawat, anti serangan udara punya itu dipasang di Belitung. Termasuk, tapi Belitung tidak ada pesawat. Ya karena mereka juga tahu, makanya Belitung dijadikan tempat untuk latihan tempur, pengeboman. Kenapa? Karena pemerintah tahu persis kalau orang mau dudukin Jawa dari atas, pasti masuk ke Belitung dulu. Kamu nggak ada pijak. Makanya Belitung dijadikan sampai sekarang tuh punya lapangan berapa ratus hektar itu. Untuk kau pesawat dari Madiun semua kalau ngebom di Belitung. Kita tuh ada tiap tahun masih dengar orang ngebom, dihajar, ada tank, ada rumah-rumah dibikin tuh dihajar. Tiap tahun. Nah, sekarang ada tempatnya untuk dia. Jadi bayangkan kalau kita bisa kembangkan Jakarta Selatan ini. Dulu saya mau jadikan Belitung itu jadi hub pelabuhan, termasuk ikan. Jadi semua ikan, jangan ikan gitu ya. Jadi semua ikan hias, produk ikan segala macam, ekspor itu semua di Belitung. Ini kan sudah diputuskan sebagai etalase Indonesia Barat, tapi tidak jalan. Jadi semua ikan hias, produk ikan segala macam. Jadi orang luar negeri kalau mau impor ikan, dia tahunya di situ. Karena Jakarta ini sudah terlalu, kita bapak bilang Muara Baru tadi, ini udah terlalu mahal tanahnya nanti. Kalau kita kembangkan sebagai waterfront city dengan Ancol itu, ini tidak sesuai lagi untuk main ikan. Kita masuk Muara Baru, Muara Angke itu loh. Orang tanah ada 30-40 juta kok. Begitu ngomong front bisa 100 juta nanti kalau dia ada lebih baik. Bagaimana kita jaga ikan? Nah makanya terdekat itu Belitung, karena penduduk dikit. Dan semua bekas tambang cetek. Penduduk 250.000, tanah berapa ya? Itu 7 kali Singapura. Luasnya. Berapa jam berjalan Pak? Bapak naik jet ski, kemarin waktu si adik saya Daud itu masih agak dendam itu kok berani dia. Sampai ke utara Belitung itu 13 jam dari Pantai Mutiara. Jadi kalau sampai selatan, dulu kalau kita dari Muara Baru ke kapal cepat 5 jam, Pak. 5. Iya. Jadi kalau kita dari Pantai Mutiara ke Belitung itu dengan kapal cepat 6-7 jam sampai. Kalau Sendira kan di Tanah Pak. Ya. Itu juga. Ada Masuk itu. Sendira. Enggak, di dia lewat lagi 5-6 jam sampai, 5-6 jam udah sampai. Di sini ada Pulau Batun. Itu semua ikan bawal di situ dari selatan yang itu Pulau Batun. Makanya saya Pulau Seribu baik kenal orang itu semua kan di situ. Mereka menangkap ikan di situ. Saya kenal nama haji-haji di bos-bos ikan Pulau Seribu itu karena sering kontak sama saya waktu saya bupati. Saya dapat suara kemarin juga dari mereka lah kerja. Saya agak pergi, karena kenal kan. Ada kenal, mereka udah tahu kita kerja. Ibu komen apa? Jadi saya pikir kalau kembangkan ini sekarang kelautan dengan baik, Jakarta kita kembangkan jadi satu waterfront city yang baik. Saya harap pembangunan Jaya atau Jaya Ancol bisa ekspansi. Kita boleh geser. Dan kita juga akan kembangkan kawasan dekat Nusantara kita jadi satu pelabuhan ekspor yang bagus. Oh luar biasa katanya. Kita lagi minta mau beli sahamnya, sudah siapin. Belum paparan ya. Kita mau beli. Jadi setelah mau pesisir kita harus beli. Karena akan mahal. Pasti mahal. Di mana-mana kalau dunia yang maju itu yang dekat bawah laut itu yang mahal. Sama-sama bilang sama Pak Hendro Modo Kusuma Semarang. Tanah Bapak bisa 100 juta yang di kanal-kanal itu. Kan gak ada lagi yang bikin rumah kanal kalau kanal. Pantai Mutiara kanal tak rumah. Saya punya aja bukan di kanal, dia ada taman di sini. Kalau kanal kan langsung bisa mancing, bisa apa. Jual murah-murah 7 juta, cicil 2 tahun. Gak ada yang mau. Karena orang persepsi tadi. Kalau Jakarta tidak mungkin bisa bagus. Tapi begitu bagus, tanah kita udah 100 juta. Sekarang kan Teuku mulai naik, bisa 80 juta per meter. Teuku. Menteng SCBD masih ada yang jual 40-50. Itu cepat juga Bu, tanya yang belakang samping sama belakang ini. Supaya gue bisa, ya dia nggak mau yang saya jadi semacam keluar ke belakang samping. Jadi saya lihat rumah gue itu agak kurang bagusnya
maksudnya apa? Pegawai ditaruh di belakang hadap taman. Itu baru tempat tambahan. Justru salah. Gue mau rapat di taman sama istri nongkrong, masa pegawainya liatin? Gak bisa, pegawai harus digeser ke samping tadi yang ada tembok. Jadi semua pegawai di samping. Lalu nyambung kalau dipaksakan, wagub di belakang situ, tolak belakang, ada jalan. Kalau mau seperti itu, kalau nggak mau pun itu jadi rumah gue. Jadi bisa keluar masuk. Dari sisi kamar itu semua lebih baik. Tadi kan sebelahnya Pak. Tembus ke belakang ya Pak? Maksudnya sebelah beli, belakang langsung tembus taman. Jadi kalau gue mau pulang pun pulangnya parkirnya ke belakang. Bukan, itu situ Lembang. Ya, jadi tidak keluar masuk lewat depan. Gue bisa ada tamu baru nggak masuk keluar masuk pulang pun lewat belakang. Dia orang nggak terlalu perhatiin kan. Jadi di depan itu ada tamu baru kita buka. Bila perlu nanti depan itu buka untuk turis. Orang pengen tahu Pak, saya rumah bupati saya itu saya buka. Sampai kamar tidur saya rancang orang boleh lihat. Sampai kamar mandi mereka boleh lihat. Di Belitung begitu dulu saya. Jadi orang kan pengen tahu Pak. Kan gak usah jauh-jauh Pak. Tamu yang datang ke sini sepanjang kalau kita ajak ke sebelah. Soalnya saya udah tahu dalam hati itu pengen lihat ruangan kerja. Bayangin deh saudaranya Pak Fokus aja. Ada saudara yang sepupunya yang masih hubungan sama itu. Istri juga pengen tahu ruang kerja Pak Fokus sudah Pak Fokus ada. Saya datang aja. Termasuk ada kamar rahasia ya saya kasih tahu. Tadi saya mau kasih tahu Pak Gop tadi kan. Saya mau kasih tahu pintu rahasia Bang Yos dulu dari mana dia bilang. Dari Pak Gop ikutin saya dari mana itu. Saya keluar yang air mancur itu loh. Kalau kita kan langsung parkiran kan. Nah ini sini bilang. Kamu masukin keluar itu orang dari sini Pak aman Pak. Kan orang kan pengen tahu kan. Nah kita buka itu jadi menarik. Sekarang lucu lagi rumah pribadi saya pun digantung tuh di tempat wisata. Jadi kalau turis datang boleh itu dia pengen tahu. Iya sampai hari saya bilang tolong foto kamu tempelnya pernah orang tanya mana foto wakil kuburannya mana. Wisata sih jadi digarap Pak. Apa? Wisata yang dulu di Samak masih masalah sama masih ribut itu. Jadi sekarang Petra Sontak masuk beberapa bekas tambang mereka mau masuk membangun hotel bagus. Kemudian timnya udah turun. Nah kalau yang teman saya sudah ada arsitek dari Hawaii. Dia udah lihat dia bangun beberapa resort. Nah, ini bagus. Makanya kita paham tempat saya itu yang satu gunung itu. Saya ada 40-50 hektar di gunung. Ini bikin jalan, jadi di balik gunung ada pantai pribadi. Saya bikin jalan, besar-besar, besar-besar. Saya bikin jalan sampai tembus sampai ke belakang. Dulu masih geologi, masih gendeng-gendeng ya. Belum masuk politik saya. Saya suka jalan kaki kan liatin. Pas dapat, bikin jalan. Dia sama ngomongnya, lihat aja jalan-jalan. Bagus. Makanya kelautan perikanan mesti didorong. Dia penelitian, studi, Mas Ancol lah. Kita pulang. Ya, ini nomor saya juga kontak. Saya kontak. Ya, ada orang ilmuwan mesti banyak. Iya. Pak, ada itu. Jadi kan Jakarta itu kan perlu Pak. Jadi Delta. Sehingga kita ikut asosiasi Delta ini. Anggotanya itu ada 11 yang ada Tokyo. Mesir juga. Mesir ya? Nggak masuk ya? Beberapa di Amerika juga ada salah satu. Nah kemudian Pak Belanda pasti Rotterdam. Nah itu Pak setiap tahun sebetulnya ketemu untuk cari informasi. Dia juga punya website dan segala macam. Nah waktu tahun lalu kita bikin Delta Summit. Ya, nah itu datanya ada nggak? Dia punya presentasi. Wah, ada Pak. kita ada. Kulit. Ada 3 juta. Kasih aku masukin ke iPad. Ya. Nah terus Pak di Wiki itu Pak Yan, dia kan juga punya data-data dan segala macam. Maksud saya mungkin itu supaya ngeling gitu. Jadi kan memperkaya. Jadi nggak duplikasi gitu Pak apa yang sudah dibahas oleh Pak Yan, jangan dibahas Bapak tapi saling memperkaya. Ini sebenarnya
yang maju, nggak ada yang belok. Soalnya kan sedikit dulu. Cina, Hong Kong itu maju. Itu Australia pun udah maju. Soal budidaya burungnya sekarang udah. Itu juga dengan keberadaan ini. Dalam itu ada stamina yang bisa diklat latihan itu semuanya. Ya. Kita jelas itu Pak bangun Giant Wall nanti. Ya. Karena ilmunya itu dasarnya Betul. harus kelautan. Iya. Terus gimana mengoperasikannya? Giant Wall kita pengennya swasta yang bangun lah. Kita kasih pulau-pulau kayak gitu. Kalau kita cabut pulau. PPP, Pak. Jadi kalau kita cabut lagi jadi pulau-pulau. Pulau-pulau kan cabut udah pendek. Kita bisa bilang mau bisa bikin jalan tol di situ. Iya. Orang semua lewatin pinggir, itu keren kan? Tapi buat cegah itu. Kalau sebenarnya jembatan bawah, yang kita yang baru. Iya. Kalau nggak ada loh, yang dari timur tengah sana itu udah umur saya mereka berani di mana. Dia dikasih hak untuk jual properti. Iya. Oh, punya loh. Saya Pak Prabowo kemarin ketemu saya. Itu beliau minta ya, ini kan itu ya. Pak Prabowo minta loh yang kita representasi yang dengan Seawall semuanya. Yang seperti yang di presentasinya Pak Aristondi itu loh. Iya, iya Pak. Yang Iya. Pak Fokker kecolongan itu. Enggak Pak. Udah loh. Mirip-mirip. Saya Pak Fokker nggak keluarin tuh Aristondi. Kita ribut. Ya, ribut itu saya. Kenapa tim saya tidak keluar? Itu Bapak minta ya, yang Grand Seawall punya yang video animasi. Ya, animasi yang terakhir. Ya. Jadi kita mau kasih lihat video yang mahal-mahal itu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ini yang mohon maaf, tadi Pak Budi mau rencana presentasi dengan Pak Ramad lagi. Ya kalau masuknya gini, usul aja Pak. Kalau bisa diatur, bisa menengok ke kawasan ini tuh Pak. Yang diatur. Ya kan pas bersebelahan antara Ancol dengan kantor kami. Sekarang juga suka. Ini aja Pak, cuma usul. Dirapiin. Bukan, bisa mampir lah. Mungkin saja Bapak ada waktu melihat Oh. barisan muda yang mau ituin. Langsung siap. Saya jarang ke Ancol. Iya. Iya masih. Saya kan tangannya beliau kan buat anak kita. Iya, maksudnya kalau beliau kurang, sebetulnya masih Kita kasih ke HRD, kita kasih. Terima kasih. Oke. Belum pernah ketemu dia udah lama.